yang kadang ya misalkan kalau misalkan apa ada sesuatu yang Audi nggak begitu paham untuk pelajaran, tapi memang terus terang aja saya akuin sekolah anak-anak zaman sekarang, waduh jauh beda gitu loh, apalagi swasta ya. Apa sering? Seringnya sih pas lagi belum aktif, belum kerja, jadi usahain olahraga harus jalan. Lagi apa ya karena hobinya di bola, cari olahraganya di bola, jadi tetap ada kardio daripada kan pandemi sok saya ke mana-mana perut pipi bengkak kan. Terus gabung di Selebriti FC sejak kapan sih? Waduh, 2000 bentar 2010-an 2010-an ya. Cukup lama juga ya? Lumayan pak. Belajar sama teman-teman, sama Riko Ceper dari kecil. Jadi sore dulu saya anak SSB Bina Taruna Bea Cukai, Jawa Timur, sampai tahun 2003. Sambilan itu sore latihan bola, malam latihan silat gitu. Tahu banget sob. Sore bola latihan malamnya silat. Bola, aduh kalau pengalaman buruk sih pasti ada aja mas, dibilang cedera lah, kaki bengkak-bengkak, jadi pulang dari latihan bola, sparring, main segala macam, itu orang tua udah nggak kaget lagi sih. Untuk ya udah nggak heran sih buat masalah cedera, terus pengalaman untuk seleksi, ya yang pelajaran buat saya itu banyak banget pengalaman sih. Jadi jam terbang itu yang saya ambil. Dulu tidur saya beli sepatu baru Adidas, namanya Adidas Diego, itu lagi tren-tren banget tuh. Itu sampai tidur saya lupa lepas itu kan. Dan bola dikasih sama orang tua sama bapak, saya nggak lepas gitu. Jadi sampai buat tidur gitu, sampai segitunya mas. Jadi Tuhan berkata lain, Allah berkata lain. Bukan ini bola rezekinya, tapi tetap hobi saya jalanin. Alhamdulillah sih teman-teman yang dulu sih masih ada anak SFC, cuma mungkin udah masing-masing sibuk, udah punya keluarga, dan ada yang almarhum juga Bang Yopi, terus Bang Gugun juga ya mungkin keadaannya juga nggak begitu memungkinkan, nggak kayak dulu gitu. Jadi saya pribadi tahu porsi. Kalau misalkan nggak usah jauh-jauh, misalkan besok saya latihan ataupun besok mau bertanding, saya tahu diri gitu loh. Walaupun kita sering nongkrong dulu sama teman-teman di rumah, tapi kalau misalkan udah jam lewat tidur, saya harus pulang gitu. Jadi punya alarm tersendiri gitu. Jadi nggak seenaknya, ataupun walaupun orang tua jangan, insya Allah sih pergaulan tuh sangat positif. Dalam arti walaupun maaf di lingkungan rumah saya bisa dibilang ekstrim, lingkungannya keras lah, apalagi saya lahir tahun 1983, tahun 90-an itu di zaman saya tuh lumayan keras mas itu hidupnya. Saya di daerah Matraman dulu kan, Salemba Hutan Barat. Seberang terus ya? Hah? Perang seberang terus. Itu gila, jadi masalah pergaulan, apalagi masalah narkoba, nggak usah jauh-jauh narkoba deh, merokok deh gitu. Lingkungan saya semua ngerokok. Jadi alhamdulillah sampai detik ini pernah coba-coba, tapi memang nggak cocok, dan saya pun nggak begitu suka sama asap itu. Jadi kayaknya buat masalah bergaul, saya bergaul, cuman mana yang porsi yang saya jalanin, mana yang menurut saya nggak bagus itu. Soalnya pernah saya lihat dalam kondisi saya waktu lagi main bola di masih SSB, ataupun udah anak gawang, ataupun udah pas senior, saya lihat teman-teman saya pun ada yang ngerokok. Cuman saya tahu diri, saya nggak ngerokok aja, nafas saya payah, gimana saya ngerokok gitu. Jadi saya ada filter tersendiri untuk saya sendiri. Jadi kalau saya mau ngelakuin itu, aduh sayang banget gitu. Jadi mendingan sih jauh-jauhin dari yang negatif sih. Kayak istri, anak-anak, sampai teman-teman saya, anak-anak tim koreo, tim Wise Team, mereka ya otomatis ngerokok gitu kan. Tapi anak saya pun yang besarnya si Atrea, kalau ngelihat yang ngerokok,
om kok ngerokok gitu. Jadi kalau ngeliat papanya di samping, papa nggak ikut ngerokok kan, jadi dia lumayan kritis, udah kritis. Sampai teman saya bilang, tenang kakak Atrea, papa tuh pokoknya hidupnya sehat banget. Mungkin ya itu dia mas, mungkin kalau buat masalah begadang ya, otomatis sih pernah begadang gitu. Cuman kalau buat masalah untuk jalur ke sana agak sedikit saya pantang sih gitu. Jadi laki-laki sifat mau coba ada, cuman saya mikir lagi 2 kali. Jadi sebelum saya coba, yang coba-coba itulah akan jadi ketagihan. Jadi dengan saya jauh. Sampai sekarang alhamdulillah mas. Buat masalah hidup sehat saya nggak sehat banget. Cuman minimal saya pribadi untuk kontrol mau sehat lah. Maksudnya saya mau lihat anak saya untuk besar nanti. Gitu. Emang usianya udah berapa ya? Yang pertama 7 tahun, yang kedua 2 tahun setengah lah kurang lebih 2 tahun setengah. Mau bahas ini gila, jangankan anak yang pertama, anak saya yang kedua nih baru pertama sekolah, kasihan banget langsung ngalamin online gitu kan. Oh iya. Yang kedua, jadi toddler lah, maksudnya udah ngerasain kasihan capek-capek pagi-pagi. Gimana sih mas, kita main lihat di monitor. Kita yang udah dewasa aja ngeliat makin lama tuh ngantuk gitu. Gimana anak kecil umur 2 tahun harus online dan guru-gurunya udah berusaha banget. Ayo Aneska gitu, cuman udah tidur di depan layar, kasihan gitu. Jadi kasihan sih pas di zamannya dia ngalamin tuh sekolah virtual kayak gini. Ya ribet banget sampai memang sih alhamdulillah yang nangani semua istri saya gitu. Alhamdulillah istri. Jadi saya tidur. Atribusi banyak banget sih, cuman bangun sekolah udah selesai. Ya situ aja. Berarti yang Kadang ya misalkan ada sesuatu yang Audi nggak begitu paham untuk pelajaran, tapi memang terus aja saya akuin sekolah anak zaman sekarang, waduh jauh beda gitu loh, apalagi swasta ya, nggak ngikutin mata pelajaran untuk yang biasa saya ikutin gitu kan. Jadi pas dia kasih nyuk saya, ini bukan pelajaran SD kelas 1 ataupun kelas 2, ini SMP kelas 3 malah. Jadi ada bahasa asingnya. Masalah matematika pun bukan karena buat tentang matematika harus ngitung 1 tambah 1 2, tapi matematika dengan kayak jam waktu itu pun udah pelajaran matematika buat dia, dan wah sangat beda sih mbak, beda banget. Tantangan sih mas, apalagi perempuan. Jadi lumayan buat bercandaan buat Audi juga itu ke saya. Ini anak dua-duanya perempuan. Ngomongnya udah jauh gitu kan ke sana. Tenang. Gue ada golok, ada 2, dua-duanya gue asah setajam mungkin, setiap hari gue asah aja. Jadi minimal ada yang mau bertamu, lihat pegangannya kan. Bercanda. Anak perempuan gue banyak belajar dari orang tua, bokap juga dia ngedidik kita bertiga saudara, nggak yang keras banget, nggak yang kasar, nggak yang lembut, nggak yang lembek, nggak yang cengeng, nggak yang anak mama ataupun anak papa. Cuma dia kasih kepercayaan ke anak gitu. Cuman itu yang susah buat gue pribadi. Gue pun mungkin belum tentu bisa kayak orang tua gue sebelumnya, gimana caranya untuk mendidik anak kita di rumah, orang tua di rumah, kita berkeliaran di luar, tapi orang tua masih bisa percaya. Itu sih sob. Apalagi 10 tahun ke depan, zaman teknologi semakin menggila gitu kan. Zamannya gua waktu kecil ataupun zamannya nanti pas anak udah tahu semuanya, mungkin beda lagi gitu. Gimana caranya untuk mendidik, kita kasih kepercayaan ke anak dan dia nggak ngecewain kepercayaan kita itu ya model kayak main kita layangan kali, kita naikin, kalau mau nukik kita kedet, tarik, kalau manteng kita ulur, jadi nggak terlalu harus kita kedet terus gitu. Jadi wah itu filosofinya sih sangat tajam gitu. Maksudnya namanya minimal sih pedomannya dari rumah, agama itu aja sih. Jadi tahu negatif, dengan laku negatif, efeknya negatif. Positif, efeknya lebih baik buat dia. Tapi saya bukannya masalah disiplin dalam arti saya galak keras sama anak, enggak. Saya dibilang malah anak-anak alhamdulillah nurut, dibilang takut iya, tapi dibilang segan juga iya. Saya nggak mau bilang takut, tapi di belakang pasti otomatis bisa ngelakuin apa aja. Minimal dia paham, dia ngerti, dan orang tuanya nggak suka, dia bisa ikutin.